Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa rancangan APBN tahun 2021 atau tahun depan, kita ikuti informasi lengkap bersama dengan Mercy Wijaya. Mercy, bagaimana? Apa yang Anda bisa laporkan untuk kita? Leo dan pemirsa, memang banyak spekulasi dan prediksi mengenai kondisi kesehatan dan ekonomi tahun 2021. Ada yang optimis vaksin akan ditemukan sehingga ekonomi bisa pulih dengan cepat, namun ada juga yang pesimis, nampaknya langkah pemulihan masih akan berat karena melihat ekonomi saat ini saja turunnya cukup banyak akibat pandemi COVID-19 tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara lainnya di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu kita sangat penting untuk melihat patokan dan kacamata dari pemerintah mengenai ekonomi tahun depan. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari asumsi APBN tahun 2021 yang telah disepakati oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan anggota DPR. Pertama, pertumbuhan ekonomi dipatok 4,5 sampai 5,5%, artinya ketidakpastian masih tinggi karena range-nya cukup besar. Angka ini juga dinilai konservatif karena ada yang pesimis mengatakan ekonomi nampaknya hanya akan tumbuh 3%. Namun ada yang optimis ekonomi bisa tumbuh 6 sampai 7% karena jika vaksin sudah ditemukan, maka masyarakat akan berani berbelanja, berani berwisata sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, angka ini dianggap konservatif, nilai tengahnya 4,5 sampai 5,5%. Sementara itu inflasi tahun depan dipatok 2 sampai 4%. Kita lihat tahun ini inflasi Indonesia cukup rendah, saat ini berada di 1,54%, artinya konsumsi masih rendah. Jika konsumsi sudah membaik di tahun depan mungkin bisa mendekati di angka 4% inflasinya, namun jika masih rendah mungkin masih akan mendekati di 2%. Sementara itu kurs rupiah tahun depan dipatok di angka yang realistis 13.700 sampai 14.900, dan kita lihat suku bunga SBN tenor 10 tahun angkanya juga konservatif 6,29 sampai 8,29%. Sementara untuk lifting migas, minyak dan gas untuk tahun 2021 asumsinya akan lebih rendah dari 2020 dan juga 2019. Kita akan lihat di slide berikutnya, dari asumsi ini ada target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang paling berbeda atau mengalami perubahan signifikan adalah tingkat pengangguran terbukanya. Sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia pengangguran terbukanya hanya 5%. Namun tahun depan ditargetkan cukup tinggi, 7,7 sampai 9,1%, ada kenaikan 2 sampai 4%, artinya tahun depan. Dan kita lihat tingkat kemiskinan tahun depan hanya akan naik tipis 9,2 sampai 9,7%. Gini rasio, tingkat pemerataan pendapatan ini 0,37 sampai 0,379, sementara indeks pembangunan manusia di sekitaran angka 72. Dan yang menarik pemirsa, tahun depan pemerintah menargetkan daya beli petani dan juga nelayan akan meningkat. Dilihat dari nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan dipatok di angka 102 sampai 104 dari saat ini di angka 100. Kita akan lihat dari adanya asumsi dan juga target APBN ini, maka ada postur yang disiapkan oleh pemerintah untuk tahun depan di tahun 2021, diantaranya pendapatan negara ini masih cukup rendah, 9,1 sampai 11% terhadap PDB. Dikatakan juga kita belum bisa terlalu banyak berharap dari pendapatan pajak karena banyak perusahaan yang merugi di tahun ini akibat pandemi COVID-19, sehingga mungkin setoran pajaknya akan menjadi lebih dikit. PNBP juga tidak akan terlalu tinggi, 1 sampai 2%, dana hibah juga kontribusinya tidak banyak terhadap pendapatan negara. Sementara untuk belanja tahun depan akan cukup dalam tren yang peningkatan 13 sampai 15% terhadap PDB, sehingga bisa kita lihat di slide selanjutnya bahwa defisit anggaran tahun depan dipatok sebesar 5,2%. Sebenarnya ini lebih rendah dari defisit tahun ini yang 6,34%. Namun defisit 5,2% ini berada di batas, di luar batas aman, yaitu 3%. Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sudah mengatur bahwa boleh ada defisit di atas 3% selama 3 tahun berturut-turut dari 2020 sampai 2022 untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Karena memang ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 masih tinggi pemirsa, dan kita lihat kebutuhan pembiayaan masih besar untuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dalam negeri. Sehingga harusnya tidak apa-apa jika defisit dilebarkan selama ekonomi masih terjaga, selama ada realisasi dan mampu menggerakkan ekonomi. Dan dari RAPBN ini yang ditetapkan posturnya oleh pemerintah, kita bisa lihat ada 5 agenda prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah tahun depan. Pertama adalah ketahanan pangan. Kita tahu selama pandemi COVID-19 sektor pangan kinerjanya sangat baik, dan jika diteruskan tahun depan ini bisa menjadi peluang yang positif bagi ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan. Tentunya kita tetap harus mempersiapkan SDM kita supaya berdaya saing, dan pembangunan kawasan industri. Ini masih menjadi pertanyaan pemirsa, apakah geliat industri, geliat investasi tahun depan ini sudah mulai akan masuk kembali ke Indonesia, atau malah
seolah masih akan wait and see, sehingga pengembangan kawasan industri memang dinilai baik namun untuk jangka panjang. Sementara itu peningkatan kualitas kesehatan ini menjadi yang paling penting tahun depan juga, termasuk untuk belanja vaksin. Jika sudah ada vaksinnya, pemerintah perlu segera belanja dan didistribusikan ke daerah-daerah dan segmen masyarakat yang rentan virus corona. Terakhir akan ada prioritas pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, prioritas belanja ini akan diimplementasikan dalam program pemerintah. Kami akan highlight beberapa program pemerintah dari kementerian lembaga, ada 4 yang menarik pemirsa. Dari Kementerian PUPR, anggarannya tahun depan akan naik 52,82% menjadi 115 triliun. Harapannya jika Kementerian PUPR banyak melangsungkan proyek, maka serapan tenaga kerja juga akan banyak dan mampu menggeliatkan industri lainnya seperti industri properti, ada juga di sektor konstruksi dan juga semen yang juga padat karya. Sehingga pagu anggaran yang dinaikkan ini dinilai positif. Namun yang menjadi perhatian pemirsa, anggaran Kementerian Sosial turun 11,99% menjadi 91 triliun. Saat ini konsumsi masyarakat masih rendah, sehingga ada pertanyaan kenapa diturunkan di tahun depan. Apakah artinya pemerintah optimis bahwa ekonomi sudah kembali berputar dan pemerintah bisa mengurangi bantuan sosialnya? Ini masih menjadi pertanyaan pemirsa. Dan di sini pemerintah juga menaikkan anggaran Kementerian Perhubungan 26% bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Naik paling tinggi sampai 142%. Dan kita tahu selama pandemi COVID-19 ini mobilitas mandek sehingga membuat ekonomi mandek. Jika ada mobilitas yang tinggi dari Kementerian Perhubungan, maka pariwisata juga bisa digenjot dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Dan jika sektor pariwisata ini membaik, maka juga dapat imbasnya positif bagi UMKM seperti penjual souvenir, tempat makan di daerah, dan juga hotel di daerah tempat pariwisata. Dan pemirsa, inilah RAPBN tahun 2021 yang telah disepakati antara Kementerian Keuangan dan juga DPR. Untuk selengkapnya kita akan menunggu dari pidato Presiden Joko Widodo nanti. Saya kembalikan kepada Leonard Samosir. Ya, Mercy, menarik sekali penjelasan atau elaborasi yang Anda sampaikan. Tapi tadi kita sempat mendengar sebelum bagian ini dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang mengatakan bahwa melihat ketidakpastian sangat tinggi, maka dirancang anggaran tahun depan untuk Indonesia RAPBN 2021 yang fleksibel. Tapi pertanyaannya adalah seberapa fleksibel. Pertanyaan saya adalah begini, Mercy, dari tadi yang Anda sampaikan, sebetulnya tahun depan kira-kira, walaupun kita sama-sama masih menunggu pidato Presiden, pemerintah itu akan mengambil skenario yang mana? Apakah realistis, yang moderat, atau pesimis, atau akan optimis untuk memacu pertumbuhan ekonomi? Kalau Anda lihat seperti apa? Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi 4,5% dan juga ada anggaran Kementerian Sosial yang diturunkan, maka bisa dibilang pemerintah akan cenderung optimis bahwa ekonomi akan kembali bergerak dan berputar di tahun 2021. Optimisme ini baik, Leo, namun yang paling penting adalah implementasinya saat ini di tahun 2020 seperti apa. Jika realisasi anggaran semakin besar, mampu mendorong roda perekonomian, maka optimisme kita seharusnya bisa lebih besar di tahun 2021. Demikian, Leo. Baik, Mercy Wijaya, terima kasih untuk elaborasi yang Anda sampaikan bagi kita.